Baik, selamat siang dan selamat bergabung ya Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa SD Cis Bali pada pertemuan virtual hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas atau yang disingkat menjadi PTMT yang dilaksanakan di SD Cis Bali tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Miss Widiari, yaitu guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 5 dan kelas 6, yang pada hari ini sebagai moderator dalam acara sosialisasi hari ini. Nih, Bapak Ibu mohon izin sebelumnya dimohonkan untuk menonaktifkan speaker selama kegiatan sosialisasi ini berlangsung agar acara ini berjalan dengan lancar. Nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan speakernya pada sesi tanya jawab nih jika ada pertanyaan yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan. Baik Bapak Ibu, acara sosialisasi ini akan kita mulai. Saya buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cis Bali, yang kami hormati seluruh guru dan staf sekolah SD Cis Bali, dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa SD Cis Bali yang sudah bergabung hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SD Cis Bali tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini, Rabu 29 September Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara kegiatan sosialisasi hari ini, yaitu yang pertama, kami pertama-tama akan menayangkan video simulasi PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai teknis pelaksanaan tatap muka terbatas yang akan disampaikan langsung oleh kepala sekolah kita, yaitu Miss Gina. Dan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai sosialisasi hari ini. Yang pertama, saya akan menayangkan video simulasi pertemuan tatap muka terbatas terlebih dahulu agar Bapak atau Ibu mengetahui teknisnya secara umum. Mohon disimak nih Bapak Ibu.
Belajar dengan tidak ada bermain, gitu ya. Ya, harapan pemerintah kami di pemerintah besar, namanya apa? Apakah IBM? Apa kalimatnya apakah namanya? Ya, IBM minimal. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air sabun.
Oke, itu dia Bapak Ibu video simulasi pertemuan tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan di SDGs Bali. Baik, saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, Kepala Sekolah kami yaitu Miss Gina akan menjelaskan mengenai teknisnya. Ini Bapak Ibu, untuk Miss Gina, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Miss Widiari selaku moderator pada siang hari ini. Jadi yang pertama kepada yang terhormat seluruh orang tua atau wali siswa SDGs Bali yang pada siang hari ini telah dapat bergabung melalui Zoom meeting dalam acara sosialisasi PTM terbatas di SDGs Bali. Jadi saya Miss Gina selaku kepala sekolah di SDGs Bali mengucapkan terima kasih dan juga saya berharap Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam Zoom meeting ini dalam keadaan yang sehat tentunya. Jadi saya sampaikan yang pertama untuk kehadiran dari pihak yayasan untuk siang hari ini beliau berhalangan hadir karena ada hal dan kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan dan beliau titip salam untuk kita semua seperti itu. Jadi saya langsung saja Bapak dan Ibu untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Oktober nanti, teknisnya seperti apa, seperti itu ya. Dan sebelumnya mungkin untuk video yang tadi sudah ditayangkan, nanti untuk lebih jelasnya kami akan share linknya, jadi Bapak dan Ibu bisa menyaksikan ulang kembali, mungkin melalui YouTube. Dan juga bagi Bapak dan Ibu nanti setelah ini karena ada sesi tanya jawab, mungkin selama nanti saya menjelaskan teknis dari PTM ini, Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan komentar atau juga pertanyaan, juga kami persilahkan melalui chat room yang ada di Zoom seperti itu. Baik, jadi untuk pelaksanaan PTM terbatas ini, jadi ada beberapa persiapan yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu tentunya mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang terkait dengan protokol kesehatan. Dan kemudian yang kedua, memenuhi beberapa persyaratan yang memang diinstruksikan dari Dinas Kabupaten Badung. Kemudian yang telah kami lakukan itu kemarin, itu kami melakukan simulasi PTM, di mana saat simulasi yang videonya sudah ditayangkan tadi, didampingi pula oleh kalian dinas dari Bhinneka Nusa Kangin, juga didampingi oleh Satgas COVID dari Desa Dalung, dan juga ada pengarahan dari Sekretaris Desa Dalung, seperti itu. Baik, mungkin Miss Widiari bisa bantu saya untuk share screen. Ya, lanjut Miss. Baik, jadi Bapak dan Ibu untuk persyaratan dari PTMT ini yang pertama tentunya mendapat rekomendasi
dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, dan sesuai surat edaran yang sudah diturunkan bahwa per 1 Oktober 2021 di Kabupaten Badung dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, ini persyaratan yang sifatnya administrasi dan sudah kami penuhi. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan juga sudah mengumpulkan surat izin orang tua, baik melalui WA maupun kehadirannya ke sekolah. Dan kemudian yang terakhir, ini syaratnya guru dan tenaga kependidikan telah divaksin COVID. Jadi saya informasikan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan di SD CIS Bali, guru dan TU tentunya sudah divaksin secara lengkap, baik itu yang dosis pertama, vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian juga kami sudah sebelumnya melaksanakan swab seperti itu, dan hanya saja pada kesempatan kali ini saya secara pribadi itu belum melaksanakan vaksin dosis kedua karena kondisi saya yang saat ini sedang mengandung seperti itu, jadi belum disarankan untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Baik, tolong dilanjutkan, Miss. Baik, jadi untuk protokol kesehatan ini saya sampaikan kembali, saya menegaskan kembali tentang juknis. Jadi ini yang akan saya jelaskan ke depan nanti, ini mempertegas juknis yang sudah kami sampaikan melalui WA group, dan mungkin ini bisa menambah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama itu kami mohon sekali kepada Bapak dan Ibu khususnya untuk siswa saat PTM nanti dalam kondisi yang sehat. Jadi semua ini demi kepentingan kita bersama, demi keselamatan siswa dan juga seluruh warga sekolah seperti itu. Apabila nanti terdapat gejala-gejala yang menunjukkan misalnya sakit seperti itu, jadi kami akan himbau anak-anak untuk istirahat di rumah. Jadi kami mohon pastikan bahwa kondisi siswa-siswa kita sebelum nanti berangkat ke sekolah dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang kedua, ini wajib menggunakan masker, dan yang ketiga juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, di mana sudah kami fasilitasi di sekolah. Kemudian yang keempat, ini ketentuan untuk menjaga jarak. Kemudian yang kelima, perilaku PHBS. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, ini adalah etika ketika batuk maupun bersin. Jadi nanti Bapak dan Ibu, selain nanti kami juga akan sampaikan kepada siswa saat pertemuan tatap muka di sekolah, bagaimana saja protokol kesehatan untuk lebih menegaskan kembali kepada siswa. Kami mohon bantuan juga kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengingatkan siswa di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Tolong dilanjut nih slide-nya. Baik, untuk yang poin ke-8 ini pengukuran suhu tubuh. Jadi untuk pengukuran suhu tubuh sendiri nanti saat PTM terbatas itu kami siapkan petugas, tentunya guru nanti yang bertugas di depan untuk melakukan pengecekan suhu dan juga memastikan siswa sudah mencuci tangan sebelum memasuki area sekolah. Jadi untuk suhu tubuh siswa yang dapat memasuki area sekolah itu maksimal 37,3 derajat Celcius. Jadi apabila nanti terdapat
siswa maupun guru yang suhu tubuhnya mungkin melampaui dari ketentuan di atas, nanti yang pertama akan kami himbau untuk istirahat mungkin di sekitar areal parkir seperti itu, jadi ditunggu beberapa saat, kemudian kami akan melakukan pengecekan kembali. Apabila nanti memang suhu tubuhnya sudah memenuhi persyaratan, maka kami akan persilakan untuk memasuki area sekolah. Namun apabila memang suhu tubuhnya tidak memenuhi ketentuan, jadi nanti kami akan himbau untuk dilanjutkan atau dicek di klinik Pratama Putu Parwata, dan atau mungkin nanti kami himbau untuk kembali ke rumah. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu yang 9, jadi untuk memastikan bahwa kondisi khususnya ruang kelas itu steril, kami akan melaksanakan penyemprotan baik itu sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, kemudian pada saat jeda antara sesi 1 dan sesi 2, dan juga pada saat anak-anak pulang sekolah setiap harinya. Kemudian untuk poin ke-10 dan poin ke-11, itu jadi kami sampaikan bahwa ketika anak-anak tiba di sekolah atau datang ke sekolah, dan juga saat anak-anak akan keluar dari area sekolah, itu untuk tangga, jadi untuk siswa TK dan siswa SD itu akan menggunakan tangga sebelah selatan, jadi di sebelah selatan pos satpam. Jadi nanti anak-anak mencuci tangannya juga di wastafel sebelah selatan, dan masuk atau keluar dari sekolah juga melalui tangga yang sebelah selatan. Kalau untuk wastafel dan tangga yang sebelah utara, itu akan digunakan oleh siswa jenjang SMP dan juga SMK. Kemudian untuk yang poin ke-12, tentunya nanti selama PTMT ini belum diperbolehkan untuk membuka kantin seperti itu, jadi kantin sekolah akan tutup. Jadi kami mohon nanti Bapak dan Ibu untuk menyiapkan bekal siswa-siswa dari rumah seperti itu. Kemudian untuk yang poin ke-13, jadi nanti untuk perlengkapan yang dibawa siswa itu kami mohonkan perlengkapan sekolah. Jadi di luar perlengkapan sekolah, semisal helm mungkin atau jaket siswa, itu kami himbau untuk dibawa kembali pulang seperti itu. Jadi nanti perlengkapan yang dibawa siswa, perlengkapan sekolah dan juga bekal makanan seperti itu. Slide berikutnya, Miss. Baik, untuk poin ke-14 kemudian ke-15 itu hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti saat pembelajaran tatap muka, nanti kami akan ada waktu istirahat untuk siswa. Jadi di saat istirahat tersebut nanti kami persilahkan siswa untuk minum dan makan sesuai bekal yang dibawa dari rumah seperti itu. Apabila ada siswa yang memang terbiasa mungkin untuk makan nasi seperti itu, kami tetap persilahkan ya Bapak Ibu. Dan juga kami ingatkan kembali bahwa nanti tidak ada siswa yang saling bertukar alat tulis maupun bekal makanan atau peralatan makan dan minum. Jadi seperti itu. Saya harap juga Bapak dan Ibu menyampaikan kembali kepada anak-anak di rumah bahwa nanti untuk
perlengkapan, baik itu perlengkapan belajar maupun perlengkapan makan dan minum, itu disiapkan secara pribadi. Jadi nanti tidak ada siswa yang mungkin meminjam ballpoint atau meminjam penghapus dengan siswa lainnya seperti itu. Jadi tidak ada kontak fisik yang terjadi antar siswa. Selanjutnya untuk poin ke-17 itu selama istirahat nanti siswa akan tetap berada di dalam ruangan kelas dan di tempat duduknya masing-masing. Jadi tidak ada kegiatan bercanda atau keluar kelas seperti itu. Kemudian poin ke-18 itu kami menghimbau alangkah baiknya apabila bisa disiapkan face shield. Namun untuk hand sanitizer seperti itu kami juga sudah siapkan di sekolah, tapi apabila Bapak dan Ibu berkenan silahkan dipersiapkan secara pribadi dari rumah. Poin ke-19 saya sudah sampaikan tadi, kemudian poin yang ke-20 itu kami juga mengharapkan bahwa barang-barang pribadi itu dikondisikan kebersihannya seperti itu. Tolong dilanjut, Miss. Baik, poin selanjutnya untuk poin ke-21 itu untuk akses fasilitas kesehatan kami bersyukur sudah bekerja sama dengan Klinik Putu Parwata. Jadi sewaktu-waktu apabila terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan, keadaan emergensi, kita dapat langsung menggunakan fasilitas kesehatan di klinik seperti itu. Kemudian yang poin ke-22 saya lewati karena itu nanti dari dinas kami juga belum tahu apakah akan ada pemeriksaan. Yang jelas untuk guru dan tenaga kependidikan ini sudah mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh dinas. Kemudian untuk yang ke poin 23, jadi hampir sama seperti yang tadi, tidak ada kontak fisik, jadi salam pun kami di sekolah akan menggunakan salam namaste seperti itu yang mencukupkan kedua telapak tangan di depan dada. Kemudian yang mau saya garis bawahi di sini adalah poin ke-25, yaitu di mana nanti orang tua atau wali siswa tidak diperkenankan untuk menunggu atau mendampingi siswa selama PTM di sekolah. Jadi nanti orang tua siswa hanya mengantarkan siswa sampai di areal parkir sekolah. Jadi tidak ada yang diantar sampai ke dalam kelas seperti itu. Dan ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami, terutamanya juga wali siswa kelas 1 dan kelas 2, karena anak-anak siswa kelas 1 dan siswa kelas 2 selama ini belum pernah bertatap muka langsung dengan gurunya seperti itu. Jadi nanti wali kelas yang akan mendampingi anak-anak seperti itu. Kemudian untuk poin yang ke-26, jadi nanti apabila ada siswa yang ingin menggunakan toilet, itu wajib mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Kemudian saya lanjutkan saja untuk ke poin yang 28, jadi nanti dan 29 untuk kedatangan siswa mohon dikondisikan agar tidak terlalu terutama yang sesi 1 agar tidak terlalu mendahului karena agar kami bisa melakukan pemantauan kepada siswa.
seperti itu, karena anak-anak sudah lama tidak berjumpa dengan teman-temannya, jadi mungkin ada rasa rindu, mungkin lupa nanti, mungkin bersalaman dengan temannya dan lain sebagainya, terutama untuk yang sesi yang pertama seperti itu. Tentunya nanti kami akan siapkan juga guru-guru yang bertugas piket yang tentunya menjaga siswa itu di areal sekolah, baik itu di lobi, di depan, kemudian di lantai 1, di lorong lantai 1, dan juga di lorong lantai 2, dan tentunya guru di setiap kelas seperti itu. Kemudian untuk menjemput siswa, kami juga mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu agar bisa menjemput siswa tepat waktu. Kemudian untuk poin yang seterusnya sampai poin ke 32 tidak saya jelaskan kembali, Bapak dan Ibu. Itu untuk protokol kesehatan nanti yang akan dilaksanakan. Tolong lanjutkan. Baik, untuk yang selanjutnya ini mengenai pola pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk kurikulum yang digunakan itu masih menggunakan kurikulum darurat. Ya, jadi dengan ada beberapa penyederhanaan materi dan juga muatan materi dari kurikulum normal seperti itu. Nah, saya lanjut saja untuk yang ke bagian B, yaitu bagian pembelajaran. Jadi yang pertama, untuk jumlah siswa. Jadi nanti untuk jumlah siswa itu per kelas akan terdiri dari maksimal 18 siswa. Jadi apabila dalam satu kelas itu terdapat lebih dari 18 siswa, maka kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa sesi. Seperti itu, dan kami khususnya di SDCIS itu pembagian sesinya sampai sesi 2. Seperti itu. Jadi ada 2 tingkat kelas yang tidak dibagi berdasarkan sesi karena jumlah siswanya kurang dari 18, yaitu ada siswa kelas 3 dan kelas 4. Jadi siswa kelas 3 dan kelas 4 itu hanya terdiri dari 1 sesi, sedangkan jenjang lainnya itu kami bagi menjadi 2 sesi. Dan pembagian sesi ini untuk mengawali kami bagi berdasarkan nomor absen seperti itu. Kemudian yang kedua untuk waktu, jadi sesi 1 itu dimulai dari pukul 7.30 dan berakhir atau pulang sekolah pukul 9.15. Kemudian sesi yang kedua dimulai dari 10.15 dan berakhir atau pulang sekolah pukul 12, seperti itu. Jadi nanti anak-anak saya contohkan misalnya siswa di kelas 1A yang mendapat sesi pertama hadir ke sekolah pukul 7.30 dan Bapak Ibu kembali menjemput siswa pukul 9.15. Nah, jeda waktu antara 9.15 dan 10.15 itu akan kami gunakan untuk sterilisasi ruangan seperti itu. Dan nanti akan dilanjutkan untuk kelas 1A yang sesi 2 hadir ke sekolah pukul 10.15 hingga 12 WITA seperti itu. Dan yang ketiga, untuk waktu istirahat itu kami alokasikan 15 menit untuk waktu istirahat. Jadi waktu istirahat ini di masing-masing sesi, baik sesi 1 maupun sesi 2, durasinya itu 15 menit. Jadi antara 7.30
untuk sesi 1 sampai 9.15 itu akan ada durasi 15 menit untuk istirahat. Kemudian yang keempat, untuk hari belajar. Nah, ini karena kami mengikuti Juknis dari Kabupaten Badung, jadi untuk hari belajar selama PTMT ini untuk mengawali, yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya Bapak Ibu, itu mohon karena ada sedikit perubahan. Kalau kami biasanya di sekolah itu hari belajarnya untuk anak-anak Senin sampai Jumat, tapi karena kami mengikuti Juknis, jadi untuk hari belajar akan dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan untuk penggunaan seragam, jadi nanti digunakan sesuai dengan harinya. Nih Bapak Ibu. Jadi hari Senin menggunakan seragam merah putih, hari Selasa menggunakan seragam rompi, dan juga demikian seterusnya. Nanti untuk bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan informasi terkait penggunaan seragam perharinya, nanti silakan hubungi wali kelas. Dan apabila nanti misalnya ada anak-anak yang mungkin karena sudah lama kita tidak tatap muka, jadi ada seragam siswa yang mungkin sudah tidak cukup lagi seperti itu, sambil menunggu untuk Bapak dan Ibu mungkin membeli seragam yang baru, silahkan nanti dikondisikan digunakan seragam yang ada saja dulu, ya, seperti itu supaya nanti tidak terkendala untuk PTM ini karena seragam seperti itu. Dan untuk yang kelima, ini untuk jadwal. Nah, seperti apa nanti jadwal siswa seperti itu. Nah, untuk di tanggal 1 dan juga tanggal 2 Oktober, karena masih kegiatan PTS tengah semester, tentunya nanti di tanggal 1 anak-anak mengikuti jadwal PTS yang sudah disampaikan oleh wali kelas yang sudah disampaikan di WA group seperti itu. Misalnya kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah jadwal PTS-nya adalah mata pelajaran agama. Jadi nanti saat PTM siswa akan diberikan soal di sekolah, lembaran berupa lembaran untuk mengerjakan soal PTS agama dengan durasi waktu sesuai sesi tentunya. Jadi dari sesi 1 7.30 sampai 9.15, sesi 2-nya 10.15 sampai 12 WITA. Jadi durasi itu digunakan untuk mengerjakan soal PTS. Demikian juga di hari berikutnya, yaitu di hari Sabtu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagi nanti siswa yang belum diizinkan untuk mengikuti PTM terbatas ini, khususnya di tanggal 1 dan tanggal 2, hari Jumat dan hari Sabtu, maka untuk soal PTS-nya itu akan tetap disampaikan melalui Google Classroom. Tentunya setelah kegiatan PTM itu selesai. Jadi nanti link soal itu akan dikirim setelah pukul 12 seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu. Baik, tolong dilanjutkan, Mas. Nah, ini ditampilkan kembali moda pembelajarannya. Jadi tabel pembelajarannya seperti ini. Untuk sesi dari PTM, dan tentunya ini juga sudah terdapat dalam Juknis seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah paham ya untuk pembagian sesinya, dan juga siswa itu mendapatkan di sesi yang keberapa seperti ini. Baik, Miss, tolong dilanjutkan ke jadwal PTM. Mungkin yang contoh 1 aja dulu, Miss.
Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi sedikit kemanten niki untuk penjelasan terkait jadwal PTM. Mungkin bisa diperbesar. Oke, ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk jadwal PTM ini yang akan dimulai nanti hari Senin depan seperti itu. Jadi ini saya contohkan jadwal di kelas 1A. Baik, jadi jadwal ini akan berlaku untuk sesi 1 dan juga sesi 2 dan juga siswa yang masih mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi jadwalnya sama seperti ini. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini untuk mengawali pembelajaran tatap muka terbatas ini dan untuk mematuhi protokol kesehatan, maka untuk sementara waktu pembelajaran agama seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk sementara masih dilakukan secara daring. Kenapa? Karena pembelajaran agama ini kita harus mengkondisikan siswa berdasarkan agamanya. Jadi untuk sementara untuk menghindari perpindahan siswa seperti itu, misalnya saya contohkan kelas 1A. Tentunya siswa di kelas 1A ada yang terdiri dari agama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Tentunya ketika pelajaran agama ini masing-masing siswa ini harus berkumpul sesuai dengan agamanya dan tentunya memerlukan ruangan tersendiri bagi masing-masing agama seperti itu, dan nanti akan terjadi mobilitas siswa, artinya perpindahan siswa seperti itu dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah, untuk sementara karena masih mengawali untuk menghindari mobilitas siswa yang seperti itu, jadi sementara waktu untuk agama kami kondisikan daring, sedangkan untuk mata pelajaran yang lainnya sudah bisa PTM, karena dari himbauan dinas itu siswa datang masuk di satu kelas, kemudian tidak ada melakukan aktivitas selain di kelas itu dan langsung pulang seperti itu. Jadi nanti kami mohon permakluman dari Bapak dan Ibu juga, karena ini demi juga kesehatan, demi keselamatan kita bersama tentunya. Jadi untuk pembelajaran agama kami kondisikan daring sementara untuk di awal. Nanti setelah mungkin berjalan PTM-nya mungkin beberapa minggu seperti itu dan kita lihat kondisinya sudah memungkinkan untuk bisa anak-anak itu mobilisasi mungkin atau dikelompokkan atau melakukan perpindahan dari kelas 1 ke kelas 1B, misalnya harus berkumpul dengan teman-temannya yang beragama yang sama, seperti itu kami pasti akan segera melakukan pembelajaran tatap muka seperti ini. Mohon nanti itu permaklumannya juga. Kemudian tolong di scroll ke atas, Miss. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu untuk waktu. Ya, jadi sesi 1 untuk mata pelajaran yang pertama, karena perharinya itu nanti siswa mendapatkan 2 mata pelajaran. Oke. Jadi untuk di sesi 1 mata pelajaran yang pertama, saya contohkan di hari Sabtu. Nah, di sana ada PJOK, berarti nanti sesi 1 siswa yang masuk di
sesi 1 jam pelajaran pertama itu akan mendapatkan mata pelajaran PJOK mulai dari 7.30 hingga 8.15. Nah, setelah itu akan ada waktu untuk istirahat 15 menit. Kemudian baru akan dilanjutkan dengan mata pelajaran yang kedua di sesi 1, yaitu pukul 8.30 hingga 9.15. Nah, setelah 9.15, siswa yang sesi 1 nih atau ini akan pulang. Oke. Kemudian dilanjutkan nanti siswa yang mendapat sesi kedua, mata pelajaran yang diperoleh juga sama. Jadi untuk yang di sesi kedua, untuk mata pelajaran yang pertama dari pukul 10.15 sampai pukul 11, Nika juga sama di hari Sabtu dapat mata pelajaran PJOK seperti itu. Oke, saya rasa Bapak dan Ibu paham. Oke, sudah paham. Kalau misalnya memang masih ragu-ragu atau belum paham, nanti bisa ditanyakan. Oke. Nah, kemudian tolong scroll ke atas hari Jumat. Nah, Niki untuk di hari Jumat, mata pelajaran di hari Jumat itu ada tema dan agama. Seperti itu. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, karena untuk sementara waktu kita masih daring untuk agama, jadi nanti di hari Jumat itu siswa yang sesi 1, jadi itu pulang sekolah pukul 8.30. Kelas 1 sampai kelas 3. Oke, khusus hari Jumat saja. Karena untuk pelajaran agama itu akan dilaksanakan daring. Ya, jadi pulangnya lebih mengawali. Lagi 1 jam pelajaran seperti itu. Sedangkan untuk siswa kelas 4 dan siswa kelas 5, siswa kelas 4 sampai siswa kelas 6 untuk mata pelajaran agama itu dijadwalkan di hari Sabtu. Jadi nanti siswa kelas 4 sampai kelas 5 akan lebih mendahului pulangnya di hari Sabtu. Ya, jadi saya ulang, untuk yang hari Jumat itu siswa kelas 1 sampai kelas 3, sesi 1 pulang pukul 8.30, sesi 2 pulang pukul 11.15. Kemudian untuk siswa yang kelas 4 sampai kelas 6 itu akan mendahului pulang pada hari Sabtu, itu yang sesi 1 sama pulangnya 8.30 dan yang sesi 2 pulang sekolahnya 11.15. Gitu. Itu untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian bagaimana dengan siswa yang belum diizinkan untuk mengikuti PTM? Jadi, bagi siswa nanti yang belum diizinkan untuk mengikuti PTM, jadi pembelajaran akan disampaikan oleh masing-masing guru secara daring setelah pukul 12 WITA. Ya, jadi nanti siswa itu akan diberikan tugas ataupun ringkasan materi melalui Google Classroom dan untuk kegiatan Zoom itu ditiadakan. Apabila nanti ada materi yang kurang dimengerti oleh siswa ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, siswa yang mengikuti daring Nika tetap dapat bertanya secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Bisa menghubungi melalui video call WA mungkin atau melalui WA ataupun media komunikasi lainnya seperti Nika Bapak dan Ibu. Dan apabila misalnya ada siswa yang mungkin mengikuti PTS saja dulu secara daring, kemudian nanti setelah PTS mengikuti PTM, apakah bisa?
Bisa, Bapak dan Ibu. Jadi nanti atau mungkin ada orang tua siswa yang apa istilahnya, saya mau lihat dulu Miss atau Mister satu minggu ini gimana pelaksanaan PTM-nya untuk sementara anak saya daring dulu. Nanti setelah itu baru saya pertimbangkan kembali apakah tetap daring atau PTM. Apabila seperti itu juga silahkan dari Bapak dan Ibu. Namun kami mengharapkan bahwa kami juga menghimbau dari dinas juga menyampaikan bahwa agar bisalah orang tua siswa niki mendukung untuk PTM ini sepanjang memenuhi protokol kesehatan seperti itu. Karena jujur saja Bapak dan Ibu, kami di sekolah guru-guru juga sangat rindu bertatap muka dengan siswa, apalagi menyampaikan materi secara langsung itu sangat lebih lebih efektif, karena kami juga di tenaga pendidik juga mengalami kendala selama daring ini, dan saya rasa juga semua pihak mengalami kendala selama pembelajaran daring seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi siang hari ini. Maaf Bapak dan Ibu, kebetulan mungkin ada orang tua siswa yang mungkin bertanya apakah untuk pembagian sesi ini bisa tidak ditukar, misalnya anaknya dapat sesi 1 mau pindah ke sesi 2 seperti itu, apakah bisa seperti itu? Nah, jadi saya sampaikan bahwa untuk perpindahan sesi atau penukaran sesi itu bisa dilakukan Bapak Ibu sepanjang Bapak dan Ibu mendapatkan teman yang akan diajak menukar seperti ini. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu berniat untuk menukar sesi, jadi kami mohon Bapak dan Ibu melakukan pendekatan secara pribadi dengan orang tua siswa yang akan diajak untuk menukar sesi seperti ini. Karena sementara ini kami kondisikan untuk sesi itu berdasarkan nomor absen seperti itu. Ya, saya rasa cukup dari saya. Apabila ada hal mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan, kami persilahkan baik itu secara langsung menyampaikan melalui Zoom ini atau melalui chat, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Miss. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Miss Tina atas penjelasan yang sudah jelas terkait teknis pelaksanaan pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu, pada sesi tanya jawab ini saya akan membuka 2 sesi terlebih dahulu, yang dimana satu sesi terdapat 3 orang penanya. Jika masih ada pertanyaan dan waktu masih memungkinkan, saya akan membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menampilkan raise hand atau bisa mengangkat tangannya. Jika dimungkinkan, Bapak Ibu juga bisa menulis atau mengetik pertanyaan pada komentar. Bapak Ibu, saya akan membuka untuk sesi yang pertama. Halo, selamat siang, Miss. Saya boleh bertanya? Iya, Bapak. Nama saya Gede Hari Purnama, Bu. Saya orang tuanya Krisna Purnama, kelas 6. Apa suara saya didengar? Iya, bisa, Bapak. Gini, Bu. Pada dasarnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama, kegiatan PTM ini saya minta mohon dipertimbangkan lagi. Jadi saya selaku orang tua tidak setuju diadakannya PTM ini kalaupun dia terbatas. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang yang ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kasus harian di Bali ini masih tinggi. Oke, masih tinggi. Rata-rata itu hampir 1.700 sekian per hari. Yang kedua, Badung itu masih dalam level kategori sedang. Yang ketiga, varian Delta itu adalah varian baru COVID yang menyerang anak-anak. Sedangkan anak-anak kita belum sama sekali divaksin. Apakah ada jaminan dengan tata cara yang dilaksanakan sekarang itu tidak ada penularan? Saya yakin tidak. Nah, berikutnya yang kelima, apakah sekolah memiliki tim yang menjadi penjaminan mutu untuk kegiatan protokol kesehatan yang dilaksanakan seperti atau yang direncanakan nanti. Demikian Ibu Miss, jadi mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Krisna Purnama. Kita simpan dulu untuk saran dan pertanyaannya nih. Oke, untuk pertanyaan atau saran yang kedua, mungkin dari Bapak Ibu. Ya, saya bisa bertanya, Miss? Oke, Mama Gani. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya kepada Miss yang sudah menyelenggarakan meeting ini. Yang pertama dari video yang sudah diperlihatkan ke kami, saya punya satu pertanyaan. Pertama, saya lihat di situ untuk sirkulasi udara ruangan di kelas itu masih tertutup. Sedangkan yang kita tahu kondisi COVID seperti ini diperlukan sirkulasi udara yang baik. Dimohon kiranya untuk kedepannya PTM diselenggarakan dengan jendela dan meminimalkan pemakaian air conditioner. Karena kami tahu itu merupakan salah satu peluang buruknya sirkulasi udara di dalam kelas. Kita hanya mengantisipasi saja just in case ada kasus, ya mungkin bisa diminimalisasi dengan udara yang baik. Yes. Terima kasih dari Mama Gani. Bisa dua, Miss? Oh, boleh, Mas. Ya, apakah ada perbedaan antara perlakuan antara murid kelas 1 atau dengan murid kelas yang lebih tinggi tingkatannya, mengingat anak saya baru kelas 1 SD, pastinya waktu saat datang ke sekolah di jam 7.30 bersama dengan kelas-kelas lain, pasti ada keramaian ya, trafiknya pasti terjadi di situ dan pada saat pulang sekolah. Bagaimana Miss di sana mengantisipasi trafik saat datang ke sekolah dan saat pulang? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mama Gandhi. Untuk pertanyaannya kita skip terlebih dahulu. Ya, sudah ada 2 orang penanya. Untuk pertanyaan yang terakhir di sesi pertama, mungkin dari Bapak atau Ibu. Saya Miss, mau bertanya Miss. Oke, Mama Bagus. Oke. Maaf nih kameranya agak mati, kayak apa? Kameranya rusak itu. Ya, tidak ada Mas. Langsung saja ya Miss. Oke, ini emang jenisnya sama Bu, sebadung tiang baca, tapi untuk saran aja, kalau memang ini kan berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau yang kemarin di Kuta Selatan nih proses pembelajaran itu gabung nih ke Bu, antara hari Senin mungkin secara tatap muka, hari Selasa nih daring,
kemudian hari Rabu juga tatap muka. Jadi dikombinasi Nike. Yang tanyakan apakah KIS-nya Nike mengikuti yang juknisnya secara bersama atau ada kebijakan seperti yang ada di daerah kesehatan. Nike saja Bu yang tadi. Terima kasih Mama Bagus. Oke. Siang, Miss. Ya, Ma. Saya mau nanya, bisa, Miss? Iya, bisa, Ma. Saya wali murid dari Erlangga, kelas 6, Miss. Yang mau saya tanyakan, mungkin secara overall hampir mirip ya, Miss. Yang pertama itu, ini kan sudah kelas 6, Miss. Sementara tatap mukanya dari waktu itu kan hanya berdurasi nggak ada 2 jam, Miss, ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah dengan tatap muka ini hanya tatap muka saja, atau nanti akan ada lagi ditambah dengan daring, Miss? Karena kalau kelas 6 itu kan udah tinggal 6 bulan lagi ya untuk mengikuti ujian akhir. Itu pertanyaan pertama, Miss. Terus kemudian yang kedua, waktu saya tanda tangan surat persetujuan untuk tatap muka, saya sempat ngeliat di kelas kan, jendela saya pikir kalau sirkulasi, Miss, itu kan sebenarnya harus bertekanan negatif, itu yang bagus ya, Miss, yang untuk sirkulasi. Jadi kalau boleh menyarankan sih, Miss, AC itu nggak usah dipakai, tapi diganti pakai exhaust, Miss. Kalau memungkinkan. Kalau enggak ya mungkin jendelanya aja, itu yang lebih krusial ya kalau buat saya, supaya sirkulasinya emang benar-benar bisa terjaga. Sama mungkin dari TIS, kalau untuk yang poin ketiga, Miss, pada saat datang, baik sesi pertama maupun sesi kedua, itu kan ada waktu anak-anak datang, kemudian pada saat anak-anak pulang, itu pasti crowded banget. Cara ngaturnya itu gimana, Miss? Dari TIS-nya itu sudah ada timnya atau belum? Itu sih yang mau saya tanyakan. Tapi kalau secara overall untuk PTM, saya sih setuju saja, asalkan secara prosedural, seenggaknya kita orang tua ngerasa safety untuk keselamatan atau kesehatannya lah. Itu aja, Miss. Makasih. Terima kasih Mama Erlangga. Oke, untuk sesi yang pertama saya tutup dulu nih Bapak Ibu, saya sudah mengkeep 4 pertanyaan dan juga saran. Oke. Untuk pertanyaan dan saran ini mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Miss Gina. Miss Gina, kami persilahkan waktunya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Jadi saya langsung saja menanggapi pertanyaan yang pertama dari Bapak Heri Purnama. Jadi untuk pertimbangan PTM, jadi Bapak kami sampaikan bahwa yang pertama untuk penyelenggaraan PTM memang diinstruksikan dari dinas melalui surat edaran, dan tentunya sebelum penyelenggaraan tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi sesuai dengan instruksi tersebut dan kami juga sudah melengkapi semua persyaratan pelaksanaan dari PTM terbatas ini sudah memenuhi sehingga kami dapat direkomendasikan untuk melakukan PTM. Dan seperti pertimbangan Bapak tadi, melihat mungkin peta penyebaran COVID maupun level yang berada di Kabupaten Badung, seperti yang Bapak sampaikan, jadi kami dari sekolah menyampaikan untuk pelaksanaan PTM kami mengikuti instruksi dari dinas, dan juga apabila terdapat pertimbangan lain dari orang tua yang mungkin masih memang belum saat ini belum dapat mengizinkan putra dan putrinya mengikuti PTM, kami silahkan. Jadi tidak ada wajib atau harus PTM seperti itu, tidak ada. Jadi
kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mempertimbangkan. Yang jelas kami di sekolah sudah mengikuti apa arahan atau instruksi dari dinas, dan kami sudah semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala prokes dan juga menyiapkan tim satgas di sekolah untuk memantau protokol dan juga teknis pembelajaran nanti saat PTM. Dan terkait dengan varian Delta yang tadi Bapak sampaikan, dan juga terkait vaksin, karena kalau dari wacana atau informasi, kalau untuk vaksin untuk siswa atau anak yang berusia di bawah 12 tahun rencananya akan diberikan vaksin, seperti itu ada wacananya. Bapak dan Ibu. Namun yang sudah terlaksana itu vaksin untuk anak yang berusia 12 tahun ke atas, dan di sekolah CIS ada siswa yang sudah berusia 12 tahun sehingga sudah ada yang divaksin waktu beberapa bulan kemarin seperti itu. Dan untuk tim penjamin mutu, kami di sekolah mempunyai tim penjamin mutu terutamanya untuk tim satgas COVID di masing-masing sekolah. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Evi tadi untuk tim. Jadi kami punya tim satgas COVID di sekolah, ada ketua dan lengkap dengan job description-nya. Jadi ada yang nanti bertugas untuk memantau keseluruhan pelaksanaan prokes, kemudian nanti di setiap harinya, di setiap sesinya itu akan ada guru yang bertugas di masing-masing titik di sekolah yang nantinya bertugas untuk mengatur siswa, baik itu saat kedatangan siswa ataupun saat kepulangan siswa, seperti itu. Karena nanti untuk akses siswa itu untuk SD dan TK itu akses keluar masuknya itu di lorong lantai 1, jadi di lobi depan, di tata usaha depan itu akses untuk jalur TK dan juga SD. Tentunya di situ nanti akan ada guru piket yang bertugas di setiap harinya dan di setiap sesinya. Dan sedangkan untuk siswa SMP dan SMK itu jalur masuk dan keluarnya ada di gedung baru sebelah utara sekolah. Jadi tidak berpapasan dengan siswa yang jenjang TK dan juga siswa di jenjang SD. Ada juga akan guru yang bertugas untuk mengecekkan suhu, kemudian khususnya bagi siswa kelas 1 seperti pertanyaan dari Ibu Gandhi tadi, perlakuan siswa terutama kelas 1 dan kelas 2, Bapak dan Ibu karena belum pernah melakukan tatap muka di sekolah, tentunya nanti petugas di masing-masing pos inilah yang akan membantu siswa atau mendampingi siswa. Dan juga akan ada peran wali kelas di sana, masing-masing wali kelas seperti itu. Karena pasti ada sedikit canggung seperti itu, apalagi siswa kelas 1 peralihan dari TK ke SD, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga merupakan pertimbangan dari kami. Oleh sebab itu kami akan siagakan petugas, jadi tidak hanya 1 atau 2 orang petugas, nanti akan ada beberapa orang guru yang memang standby dari depan sekolah sampai dengan lantai 2, karena nanti di masing-masing kelas itu sudah standby masing-masing guru yang akan mengajar di jam pelajaran yang pertama, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk saran dari
Ibu Gandhi dan juga Ibu Evi tadi mungkin terkait dengan sirkulasi udara. Nggih, benar sekali Ibu, untuk sirkulasi udara. Jadi nanti setiap pagi itu kami akan buka untuk jendela, dan kami akan usahakan sekali saran tadi dari Ibu Evi untuk mencari alternatif lain selain menggunakan AC seperti itu. Kami akan segera upayakan ini dan akan segera kami tindak lanjuti. Sementara apabila kami belum bisa melaksanakan saran dari Ibu Evi tadi, sirkulasi udara tentunya untuk jendela itu akan kami buka seperti itu. Terima kasih Ibu Gandhi dan juga Ibu Evi. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Bagus, itu untuk kombinasi. Jadi terima kasih Ibu untuk sarannya, apakah akan selang-seling untuk kami ikuti juknis dari dinas Ibu. Jadi karena memang sudah diinstruksikan Senin sampai Sabtu itu tetap pelaksanaan PTM seperti itu. Jadi untuk sementara tidak kami selingi dengan daring seperti itu. Kemudian untuk Ibu Evi tadi hampir sama mungkin dengan Ibu Bagus, sedikit mirip nih untuk tatap muka khususnya kelas 6, apakah nanti ada daring lagi atau hanya cukup tatap muka saja. Jadi dari guru-guru yang pertama tentunya nanti akan melihat dari kompetensi dasar atau muatan materi yang harus dipenuhi, karena kurikulum juga sudah disederhanakan seperti itu. Jadi kami mengusahakan sekali di jam tatap muka ini dapat terpenuhi seperti itu untuk capaian atau indikator nanti dari masing-masing mata pelajaran. Dan apabila nanti memang sepertinya untuk siswa kelas 6 memang dibutuhkan tambahan seperti itu, kami akan kondisikan nanti pembelajarannya seperti apa, apakah akan ditambah daring atau cukup untuk tatap muka saja, khususnya untuk siswa kelas 6. Dan juga nanti kami sampaikan bahwa untuk siswa kelas 6 sudah tidak ada lagi ujian nasional, yang ada hanya ujian sekolah seperti itu. Saya rasa demikian yang dapat saya tanggapi untuk keempat penanya, yaitu dari Pak Heri, Ibu Gandhi, Ibu Bagus, dan juga Ibu Evi. Boleh ditanggapi, Miss? Kembalikan. Halo, Miss. Ya, bagaimana Pak? Oke. Ya, Artinya Pak begini, Heri. saya selaku orang tua kan tidak setuju nih ada PTM. Artinya apakah kegiatan itu boleh dipilih antara PTM sama online? Saya memilih masih online. Nah, teknis pengaturan mengenai PTM yang online itu kan mestinya sudah diatur ya, Miss ya? Nggih. Jadi masih bisa Bapak, kalau misalnya memang masih dipertimbangkan untuk online atau untuk daring, nanti untuk materi ataupun tugas akan tetap disampaikan di Google Classroom, dan apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan kepada guru yang bersangkutan, tetap dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Seperti itu ya, Pak Heri. Oke, nggih. Makasih Miss ya. Terima kasih. Miss Gina. Halo, Miss. Oh, Ibu Evi, ya. Gimana, Ibu? Ya, Miss, tadi melanjutkan yang untuk Satgas COVID yang dari Cismis. Kemarin kan saya tahu sudah ada
simulasi nih. Tapi kan simulasi itu kan dengan murid yang sangat terbatas ya Miss ya. Kalau tanggal 1 nanti pada saat PTMT itu kan sudah dengan murid yang sesi 1 berbarengan semua Miss. Nanti apakah akan ada evaluasi Miss? Karena saya yakin pasti akan berbeda pelaksanaannya nanti pada saat realnya dibandingkan dengan simulasi yang kemarin. Pasti lebih kredit saya yakin itu Miss. Jadi apakah memang nanti mungkin sekian hari kemudian akan dievaluasi atau barangkali dari hari Jumat dan Sabtu besok pada saat dilakukan PTMT dari tim Satgasnya sudah langsung bisa evaluasi atau gimana gitu Miss. Jadi biar kita juga ngerasa tenang. Soalnya kalau misalnya pada saat PTMT itu kan sesi 1 aja kalau seandainya semuanya murid memang setuju ya Miss ya, itu kan pasti lebih dari 100 barangkali ya Miss ya. Pasti saya yakin lebih dari 100 ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu Evi, terima kasih. Jadi untuk jumlah siswa, total siswa kami 223, jadi untuk di sesi 1 itu sekitar 100 siswa, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, tentunya kami melakukan evaluasi bukan hanya tiap hari tapi tiap sesi Ibu. Jadi nanti berakhirnya sesi 1 kami akan evaluasi dengan tim Satgas seperti itu. Jadi di video ditayangkan kan hanya ada 1 yang bertugas, tapi nanti untuk di tanggal 1 apalagi ini baru mengawali, jadi tentunya akan ada beberapa orang guru nanti yang bertugas dan tentunya evaluasi itu tentunya akan kami laksanakan seperti itu Ibu. Ada hal-hal yang mungkin harus diperlukan perbaikan, kemudian juga ada hal-hal yang harus ditingkatkan seperti itu. Jadi evaluasi itu pasti akan kami lakukan Bu, terutamanya mengenai mobilitas anak-anak itu terutama Ibu. Ya, jadi kami sangat perhatikan sekali itu untuk kontak fisik antara siswa seperti itu. Jadi untuk mengawali kami pasti sangat fokus untuk itu, dan juga di hari-hari selanjutnya itu juga selain dari prokes kami juga akan evaluasi bagaimana sistem pembelajaran seperti itu, dan tentunya itu nanti bertahap seperti itu Ibu. Yang jelas kami utamakan prokes yang menjadi perhatian yang sangat utama sekali, terutamanya di hari pertama. Seperti itu Ibu Evi. Baik, makasih Miss. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, orang tua siswa yang sudah mengajukan pertanyaan di sesi pertama ini, dan terima kasih untuk Miss Gina tanggapannya. Baik, saya lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu mengenai saran dan pertanyaan yang sudah kita catat melalui kolom komentar. Oke, akan ditanggapi langsung oleh Miss Gina. Silakan Miss Gina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi yang pertama ini dari Bapak Fadlan. Apakah ada perbedaan nilai antara siswa yang online dan siswa yang PTM? Jadi saya sampaikan tidak ada perbedaan nilai nih Bapak dan Ibu untuk siswa yang online maupun yang PTM. Kemudian yang kedua dari Kansa, apakah setelah PTM masih ada kelas online? Jadi untuk setelah PTM itu tidak kami laksanakan kelas online bagi siswa yang sudah mengikuti PTM. Jadi kami akan mengusahakan bagi anak-anak yang sudah mengikuti PTM di sekolah,
setelah pulang sekolah itu kami akan usahakan tidak ada tugas lagi yang harus dikerjakan siswa di rumah, seperti itu. Kemudian dari Tanisa Sirana, kenapa PTM tidak dilakukan setelah anak-anak vaksin? Jadi tanggapan saya sama seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Heri Purnama, bahwa kami mengikuti instruksi atau arahan dari dinas yang sudah mengizinkan untuk diberlakukannya PTM. Sedangkan opsi untuk PTM atau daring kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua atau wali siswa. Oke. Kemudian yang berikutnya dari Ode Satria. Ini masukan, jadwal PTM bisa di rolling periodik 1 bulan sekali, dan mungkin untuk PTS siswa di hari Jumat dan Sabtu, saran saya lebih baik masih daring. Baik untuk jadwal PTM, jadi di rolling, mungkin maksudnya apakah sesi 1 nanti bulan yang berikutnya jadi sesi 2 seperti nikah. Mungkin nanti ke depannya Pak, Ibu, kami evaluasi dulu untuk pelaksanaan PTM-nya seperti apa, dan nanti kami akan sebarkan angket kalau untuk jadwal PTM yang mungkin disarankan bisa di rolling seperti itu. Nanti kami akan sebarkan angket kepada orang tua siswa. Kemudian nanti dari hasil angket itu kami akan sampaikan apakah sebagian besar orang tua siswa setuju di rolling atau tidak, seperti itu nanti kami akan sampaikan. Kemudian untuk PTS-nya, nah untuk Niki sudah saya jelaskan tadi dan sudah saya sampaikan, apabila memang masih untuk memilih selama PTS-nya daring, silahkan Bapak dan Ibu. Kemudian apabila setelah PTS, kemudian baru akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, juga kami persilahkan seperti itu. Jadi kami mengikuti surat edaran dari dinas yang menginstruksikan bahwa per 1 Oktober itu PTM sudah dimulai seperti itu. Kemudian dari Mama Naira, jadi boleh saya mau tahu tujuan dari PTM, apa cuma bisa tatap muka, apa ada kebaikan lainnya, karena risiko yang dihadapi cukup tinggi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, karena tujuan dari PTM ini untuk mengurangi learning loss seperti itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Jadi diinstruksikan kepada daerah yang sudah memungkinkan untuk PTM, silakan melaksanakan PTM seperti itu. Dan juga mungkin untuk apa namanya, kebaikannya, segala hal pasti ada kebaikan dan keburukan seperti itu Bapak dan Ibu, dan tentunya yang menjadi harapan kita adalah melalui PTM ini yang pertama tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ada yang tertular seperti itu. Jadi itu tentunya harapan kita bersama, dan tentunya juga untuk menyampaikan materi pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada siswa agar lebih efektif lagi, karena pembelajaran daring yang selama ini kita sudah laksanakan hampir 1 tahun lebih, itu memang tidak bisa kita pungkiri memang ada penurunan kompetensi dari peserta didik seperti itu. Kemudian ini dari yang selanjutnya dari Aga, masukannya adalah kenapa tidak selang-seling saja? Hampir sama ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Bagus tadi. Jadi seperti itu Ibu penjelasan dari saya untuk selang-seling PTM, karena juknis dari dinas itu dilaksanakan PTM Senin sampai Sabtu, jadi kami mengikuti juknis dari dinas dan
kami mengikuti semua persyaratan yang harus dilengkapi seperti itu. Nggih. Baik, terima kasih Miss Gina atas tanggapannya dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengirimkan tanggapan dan juga pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, saya beri untuk sesi selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu masih memiliki pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan tatap muka terbatas. Saya sudah mengerti. Ini terima kasih Ibu. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Mama Kenzi. Iya, saya udah nulis di kolom komentar, mohon dibaca itu. Oke, baik Ma, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita keep dulu. Ini Mama Kenzi. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin. Selamat siang, Miss. Oke, Mama. Saya Iva dari Fadlan, siswa Fadlan. Miss, saya mau nanya. Tadi kan kita udah lihat untuk kelasnya. Tapi saya yang masih bingung, apakah itu bangkunya tidak ada selang-seling ya, Miss? Karena mengingat satu kelas itu ada 12 siswa. Pengaturannya bagaimana nanti, Miss? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mama Fadlan. Kita cek dulu pertanyaannya ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan. Selamat siang, Miss. Selamat siang Mama Anita. Ya, mungkin masukan aja dari saya. Mungkin setiap anak yang mengikuti PTM mungkin memakai name tag ya. Soalnya pada saat mereka datang itu memakai face shield dan masker. Jadi setiap anak-anak yang tiba di sekolah, jadi setiap guru tidak menanyakan lagi namanya siapa, kelas berapa. Jadi setiap guru bisa langsung melihat nama dan kelas setiap siswa. Jadi guru-guru bisa langsung mengantarkan setiap siswa ke kelasnya masing-masing. Karena terus terang anak saya dua-duanya baru, jadi kalau misalnya saya mengantarkan, jadi bisa langsung diantarkan ke kelasnya masing-masing. Itu aja, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mama Anita. Sarannya kita keep terlebih dahulu. Baik, saya tutup untuk sesi ini dan untuk tanggapannya akan langsung disampaikan oleh Miss Gina. Baik, Miss Gina, waktu kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi untuk pertanyaan yang pertama, betul ya ini pertanyaan dari ibunya Kenzi. Ibu Kenzi terkait oh ya baik, maaf. Jadi
ini sudah dirangkum oleh admin. Jadi saya tanggapi satu persatu dulu nih Bapak dan Ibu untuk dari Indri Esanti, saya setuju PTM, tapi apa tidak sebaiknya sesi pembelajaran diatur per kelas saja, kelas 1 sampai 6, jadi mobilitas siswa per sesi lebih terkontrol seperti itu. Jadi untuk pengaturan siswa, jadi sesi 1, sesi 2, jadi sudah kami atur sedemikian rupa dan itu pun juga sudah kami bagi dan kami harap juga untuk mobilitas siswa dapat kami pantau seperti itu ya Ibu Indri. Kemudian Mama Nadine, apa boleh saya memulainya nanti setelah 2 minggu ya? Jadi silahkan Ibu seperti yang sudah saya sampaikan nanti silahkan untuk khususnya Mama Nadine nanti silahkan di kondisikan seperti itu. Untuk dari Kalista Putri, untuk absensi siswa bagaimana jika seandainya siswa dalam seminggu ikut PTM 3 kali dan sisa hari lainnya daring. Untuk Kalista Putri, apabila memang pertimbangannya seperti itu, jadi nanti silahkan dikondisikan kalau misalnya memang ada hari lainnya mungkin berhalangan hadir, berarti nanti tetap mengikuti pembelajaran secara daring seperti itu. Kemudian untuk Mama Bagus Nara, apakah tidak lebih baik PTM seminggu 3 kali digilir dengan kelas lainnya sehingga setiap harinya tidak begitu banyak orang? Oh ya, jadi untuk Mama Bagus Nara, jadi kami kondisikan sesuai juknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, seperti itu. Dan untuk Ibu Iva, untuk pengaturan siswa tadi ya Bu ya? Pertanyaannya Bu ya? Pengenalan tempat duduk Miss, karena kan saya lihat itu satu kelas ada 12 siswa. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk pengaturan tempat duduk kami tidak berikan tanda silang seperti itu karena di sisi kanan, kiri, depan, dan belakang itu sudah ada pembatasnya. Kalau misalnya belum ada pembatas itu dikondisikan ada 1 kursi kosong seperti itu karena kami juga sudah dipantau oleh pengawas kemudian oleh Satgas Covid. Jadi dan bahkan seperti itu karena sudah disiapkan pelindung lengkap kanan kiri depan belakang seperti itu Ibu Iva. Dan juga dari saran dari Ibu Anita terkait Nemtek, terima kasih Ibu, nanti saya koordinasikan dengan guru-guru karena mungkin memang beberapa siswa, terutamanya siswa kelas 1, siswa kelas 2, dan juga mungkin beberapa siswa pindahan yang masih belum familiar wajahnya di kalangan guru-guru. Nanti kami akan koordinasikan dan kami akan tindak lanjuti untuk Nemtek, terutamanya untuk siswa yang kelas 1, kelas 2, dan siswa pindahan seperti itu karena beberapa siswa juga sudah sudah familiar seperti itu ya, jadi guru-guru sudah tahu oh si ini kelas ini seperti itu ya. Tapi terima kasih banyak Ibu Anita atas sarannya. Kemudian saya lanjutkan dari Kensi, apakah boleh dalam seminggu bisa oh ya, itu bisa Ibu ya, untuk Ibu Kensi sama seperti yang saya sampaikan, mungkin ada situasi atau halangan, nanti silakan yang jelas melapor kepada
wali kelas dan juga tetap nanti mengikuti pembelajaran melalui daring apabila berhalangan untuk PTM ataukah mungkin nanti ada izin atau dan lain sebagainya. Dari Bagus Tegar, apa bisa di hari Sabtu ditiadakan untuk PTM dan sejalan dengan mengikuti PTM? Apabila perjalanan saya ingin beralih ke daring, bisa Miss? Nggih, bisa Ibu Bagus Tegar. Kemudian untuk PTM di hari Sabtu, untuk sementara waktu, karena kami masih mengikuti saran dari dinas, jadi kami ikuti sampai hari Sabtu untuk pembelajaran, dan apabila nanti ke depannya kami lakukan evaluasi kemudian beralih ke hari sekolah biasa dari Senin sampai Jumat, tentunya kami nanti akan sampaikan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk PTM nanti ini kita mengawali dan tentunya kami dari pihak sekolah akan terus melakukan evaluasi dan juga koordinasi ini untuk pelaksanaan PTM ini, seperti itu. Baik, Miss Widiari. Oke. Baik, terima kasih Miss Gina atas tanggapannya. Kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang selanjutnya. Mungkin Bapak atau Ibu masih memiliki pertanyaan? Saya mau bertanya, Miss. Ya, Mama Yuni. Ya. Gini, Miss, tadi saya mendengar bahwa masih diperbolehkan peserta didik itu untuk mengikuti pembelajaran secara online, secara daring. Ya benar, Miss, ya? Nah, yang ingin saya tanyakan gimana nanti cara gurunya mengajar itu? Dia harus fokus ke anak-anak yang onsite sama yang online itu kan nanti kan terbagi. Atau saya masih kurang paham di situ. Teknisnya atau mekanismenya pada saat mengajar anak itu kayak gimana? Minta dijelaskan, terima kasih. Oke, terima kasih Mama Yuni. Kita keep terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk Ibu atau Bapak yang lain mungkin yang masih memiliki pertanyaan. Oke, saya rasa tidak ada ya. Halo, Miss, saya mau bertanya. Oh ya, Mama. Mama Lorenza ya. Iya, Mama Lorenza. Bertanya. Berarti PTM ini tidak dipaksa kan? Kita boleh ikut PTM atau yang daring ya? Yang itu ya. Berarti apa namanya itu Zoom meetingnya dilakukan setelah PTM begitu aja ya? Itu aja, saya nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mama. Sama-sama. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak. Jika tidak, saya akan tutup untuk sesi ini dan mau sedikit memperjelas yang tadi. Ya, kalau misalnya seperti yang saya tanyakan tadi dalam seminggu ada 2 kali gitu tidak hadir dalam mengikuti PTM, maksudnya tidak mempengaruhi absen kehadiran itu, kan ngambil absen gitu kayak hadir, izin itu absennya kena apa itu, Miss? Maksud saya gitu. Soalnya rencananya mungkin bukan karena berhalangan hadir dalam waktu-waktu tertentu, enggak, misalnya dalam seminggu itu 2 kali tidak masuk tiap minggunya gitu, bukan cuma saat berhalangan aja gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih yang mau saya cari tahu gitu. Gitu aja sih, Miss. Makasih. Oke, terima kasih Mama Kenzi. Ya, saya tutup untuk sesi pertanyaan ini. Kemudian Miss Gina akan melanjutkan untuk memberi tanggapan terkait yang pertanyaan di kolom komentar juga.
Oke, silakan Miss Gina, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk Mama Yunik tadi cara gurunya seperti apa? Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, untuk siswa nanti yang masih mengikuti pembelajaran secara daring, untuk materi baik itu berupa ringkasan materi maupun tugas, itu akan disampaikan melalui Google Classroom setelah pukul 12. Jadi dari pukul 7.30 sampai pukul 12 itu guru akan melakukan PTM di sekolah. Setelah pukul 12 baru kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran daring. Seperti itu. Nanti ini mungkin menyambung pertanyaan dari Ibu Lorenza. Jadi untuk anak-anak yang mengikuti daring akan dikirimkan ringkasan materi atau latihan soal melalui Google Classroom. Dan untuk Zoom meeting itu ditiadakan Bapak dan Ibu bagi nanti siswa yang memang ingin bertanya terkait tugas atau materi yang belum dipahami, nanti dapat menghubungi masing-masing guru pengajar. Jadi saat sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas, jadi demikian nanti untuk sistem pembelajarannya, karena di Badung sudah diterapkan PTM seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tetap masih bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan masing-masing guru yang mengajar seperti itu. Kemudian untuk dari Ibu Kensi untuk masalah absensi seperti itu. Jadi tetap akan diabsen Ibu walaupun nanti misalnya siswa mengikuti daring. Absensi itu akan dilihat dari pengumpulan tugasnya. Ya walaupun nanti misalnya siswa mengikuti daring, absensinya akan dilihat dari pengumpulan tugasnya seperti itu. Jadi kami harapkan juga untuk pengumpulan tugas bisa dilakukan secara rutin seperti itu, ya, agar absensinya tidak kosong dan juga nilainya juga tidak kosong seperti itu. Karena setiap latihan tentunya masing-masing guru melakukan penilaian seperti itu. Bapak dan Ibu, juga mungkin pertanyaan dari Mama Naira tadi juga sudah saya rasa hampir sama poinnya dengan pertanyaan dari Ibu Lorenza. Jadi seperti itu nanti setelah PTM, jadi sebenarnya guru kami di sekolah melaksanakan 2 proses pembelajaran. Nanti mohon juga permaklumannya karena di jam 7.30 sampai pukul 12 itu guru-guru kami akan melaksanakan pembelajaran PTM. Setelah itu baru akan melaksanakan pembelajaran daring, dan tentunya kami di jenjang di kalangan tenaga pendidik juga membuat administrasi setiap harinya yang harus kami laporkan juga kepada dinas secara online berupa laporan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang dalam bentuk PTM dan dalam bentuk daring. Itu administrasi setiap harinya itu juga ada seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian ini yang terakhir mungkin dari Etna Adiati, beberapa hari lalu sempat menonton berita ada klaster sekolah. Apakah ini tidak menjadi bahan pertimbangan andai tetap PTM? Mengapa harus full 1 minggu? Pengalaman di SD lain seminggu 3 kali selang-seling, jadi tidak crowded seperti itu. Baik, untuk Ibu Etna, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
kami mengikuti bagaimana instruksi dari dinas, karena apabila kami nanti mungkin melenceng seperti itu, izin atau rekomendasi pelaksanaan PTM itu bisa dicabut atau ditiadakan seperti itu. Yang jelas kami mengikuti bagaimana alur dari juknis dari Dinas Pendidikan, dan untuk terkait dengan pengaturan siswa kami selalu usahakan terutamanya prokes dan juga tim-tim guru nanti yang akan bertugas untuk mengatur daripada jalannya pelaksanaan PTM seperti itu. Jadi Bapak Ibu, demikian untuk teknis PTM nanti secara umum. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tentunya kami akan adakan evaluasi secara update di masing-masing sesi seperti itu. Dan mungkin juga dari guru-guru kami juga mungkin kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin disampaikan kepada orang tua siswa, mungkin bisa dipersilakan juga, Miss Widiari. Oke, baik, terima kasih Miss Gina untuk tanggapannya. Mungkin ada tambahan pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu? Selamat siang, Miss. Saya orang tuanya Narayana dan Dede ya. Ya, masuk suara saya nggih? Ya, Narayana dari kelas 4A, kemudian Prasasta, panggilannya Dede, kelas 6. Tadi saya menyimak penjelasan keseluruhan dari proses rencana PTM yang disampaikan oleh Miss Gina. Kemudian saya juga lihat kolom-kolom komentar dan penjelasan dari Miss-nya kembali, ya kan. Jadi mungkin sekedar masukan, walaupun tadi ditekankan secara berturut-turut bahwa PTM-nya dilaksanakan dengan melihat juknisnya. Seperti ini kan, Miss ya. Nah, sekarang kalau boleh saya sarankan, mungkin dari pihak sekolah juga mempertimbangkan kondisi dan situasi sekolah. Kalau saya lihat, kalau boleh, Nike kan CIS-nya sekarang ada penambahan gedung di sebelahnya. Jadi itu kan sangat padat sekali. Kemudian kalau misalnya itu dari Senin sampai Sabtu anak-anak kita harus PTM, walaupun dalam tanda kutip boleh memilih PTM ataupun daring, mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan khusus untuk evaluasi nanti ketika menyampaikan kondisi sekolah yang cukup padat, karena kalau sehari-hari itu di lantai pertama itu PAUD, yang di lantai kedua kan SD. Dan tidak ada ruangan terbuka, itu dalam satu gedung. Kemudian yang kedua, mobilitas kita sebagai orang tua ketika antar dan jemput. Dengan situasi kalau sesuai yang disampaikan tadi, saya sempat menghitung, kita andaikan saja satu kelas ada 18 siswa semua, berarti itu kelas SD aja akan ada sekitar 108 siswa, kemudian belum lagi ditambah PAUD, kemudian saya kurang tahu untuk jumlah SMP dan SMA, bisa kita bayangkan dalam 2 gedung sebesar itu dengan jumlah siswa sekian per harinya. Itu saja, Miss, mungkin bisa dijadikan sedikit pertimbangan. Ada situasi khusus untuk di SDCIS mungkin, walaupun juknisnya harus Senin sampai Sabtu, seperti itu menurut saya, Miss. Terima kasih. Kalau secara garis besar mungkin apa yang dipersiapkan oleh sekolah, saya apresiasi persiapannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang ditayangkan tadi pada simulasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mama Narayana, Mama Dede.
Oke, kita keep terlebih dahulu untuk saran dan juga pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu. Berhubung Zoom sosialisasi hari ini akan dilaksanakan hingga pukul 3 sore. Mungkin dari Bapak atau Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa nanti disampaikan setelah sosialisasi ini berakhir nih. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lain lagi. Mungkin dari Miss Gina ingin menambahkan tanggapan? Ya, jadi saya menyambung tadi dari Ibu dari Narayana dan juga Dede. Jadi yang pertama, terima kasih Ibu atas sarannya untuk evaluasi terkait dengan mobilitas dan juga jumlah siswa. Jadi untuk di CIS kebetulan kami yang di SD yang mendominasi jumlah siswanya. Jadi untuk jenjang PAUD dan SMP dan jenjang lainnya itu masih minim. Jadi memang sudah kami koordinasikan dengan semua jenjang. Nanti pengaturannya seperti apa, karena jenjang SD dari keempat jenjang yang memang jumlahnya yang paling banyak seperti itu. Dan saya rasa juga Ibu sendiri, Bu dari Narayana dan Dede juga salah satu juga tenaga pendidik dan mungkin senior saya juga, dan Ibu pasti paham betul dengan kondisinya seperti apa di sekolah seperti itu. Jadi nanti kami pasti lakukan evaluasi Ibu untuk pelaksanaan PTM ini seperti itu. Dan untuk sementara kami sudah buat rencana seperti itu, sudah kami koordinasikan di 4 jenjang. Mudah-mudahan nanti PTM ini terlaksana seperti apa yang kami rencanakan, dan kalaupun ada kendala, kendala itu bukan kendala yang yang sangat berarti seperti itu. Jadi bisa kami kondisikan seperti itu Ibu Narayana dan Dede. Terima kasih banyak. Kemudian dari Gita Teresia, ini mungkin yang terakhir, memastikan untuk meja atau tempat duduk siswa tidak dipindah-pindah ya Miss, walaupun anak-anak yang tidak masuk karena daring halangan tapi tetap duduk tidak pindah ya. Ya Ibu, jadi untuk ini nanti setiap sesi kita juga adakan sterilisasi, adakan penyemprotan di setiap ruangan, di setiap meja dan semua fasilitas sekolah yang digunakan siswa. Jadi harapannya untuk mencegah atau mengantisipasi seperti itu Ibu kita, dan itulah yang menjadi pertimbangan untuk agama sendiri juga kami sementara masih laksanakan secara daring untuk mengantisipasi ini siswa yang tidak pindah-pindah seperti yang Ibu sampaikan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk Zoom seperti yang disampaikan oleh Miss Widiari tadi, karena keterbatasan waktu, ini sudah menunjukkan pukul 15. Apabila nanti ada hal lain yang mau disampaikan, mungkin terkait kendala pribadi, itu masih tetap bisa disampaikan melalui wali kelas atau menghubungi saya langsung melalui WA, karena saya juga tergabung di dalam grup WA semua jenjang. Bapak dan Ibu seperti ini. Dan terima kasih sekali untuk masukannya, dan kurang lebih 2 jam Niki, terutama kami dari pihak sekolah sudah banyak sekali mendapatkan saran dan juga mendapatkan pandangan-pandangan dari Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Silakan Miss Widiari. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Gina atas tanggapannya.
Dan juga terima kasih untuk Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa yang sudah menyampaikan saran dan juga pertanyaan. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi itu dia sesi tanya jawabnya. Ya, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah sosialisasi ini berakhir melalui wali kelas atau bisa juga disampaikan langsung kepada kepala sekolah kami. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Miss Gina dan Bapak Ibu orang tua siswa. Terima kasih, Miss. Baik Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan ke sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Oke, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SD CIS Bali pada tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sekolah, serta Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga kegiatan pertemuan tatap muka terbatas ini dapat berjalan dengan lancar untuk kedepannya. Sangat diharapkan Bapak, Ibu, orang tua, dan juga wali siswa tetap mendukung program-program dari sekolah dan juga program-program dari dinas. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kasih Miss. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Miss, izin live. Baik Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi hari ini sudah berakhir dan makasih. Bapak Ibu sudah dipersilahkan untuk leave Zoom meeting-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Siang Miss, terima kasih izin live. Ini Mama. Kok nggak deh live?